anggaran-anggaran yang seperti tadi, yang tidak perlu itu, mohon maaf, ini Bapak sekalian, hapusin. Hapus sudah. Jangan ada lagi belanja-belanja seperti ini Bapak Ibu. APBD DKI Jakarta memang selalu menjadi sorotan. Belum lama banyak dinilai kurang serapan. Saat ini kembali ditemukan beberapa posting anggaran yang dinilai sangat fantastis. Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William, menyoroti sejumlah anggaran yang dinilai janggal. Di antaranya usulan pengadaan ballpoint sebesar 123 miliar rupiah dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Anggaran lainnya yang dinilai janggal adalah pengadaan komputer seharga 121 miliar di Dinas Pendidikan dan 66 miliar rupiah untuk server dan storage. Sederhana aja, kami itu pada saat menyisir anggaran itu pakai akal sehat. Ketika kami melihat ada pengadaan 82,8 miliar untuk iBond, langsung akal sehat kita tuh terusik gitu. Jadi tidak butuh kemampuan khusus sebenarnya untuk menyisir anggaran. Masyarakat awam aja tuh bisa menyisir anggaran gitu. Jadi kami tuh didasarkan pada akal sehat. Apa aja tolak ukur, misalnya apakah ini butuh tidak, apakah ini logis, apakah ini tepat sasaran. Jadi tolak ukur yang berdasarkan common sense gitu loh. Dan akhirnya kami menemukan beberapa temuan yang kami anggap aneh ya gitu. Jatuhnya adalah komponen satuan ketiga yang lagi rame nih. Nah, sedangkan sekarang ini kalau di pembahasan di DPRD itu di KUA PPAS itu adalah plafon anggarannya. Jadi misalnya nih kan ini lagi diributin lem, pulpen gitu kan ya. Ini kita lagi bahas tuh komponen atasnya. Misalnya membawahi yang di atasnya pulpen lem itu apa sih kegiatannya? Nah, itu biasanya ATK, alat tulis kantor. Nah, sekarang kita para dewan ini lagi fokus di situnya. Jangan sampai gelondongannya ini bisa meng-ACC yang bawahannya yang gede-gede anggarannya. Belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra bukan Bapak sekalian? Bagaimana kita menjelaskannya Bapak sekalian? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba. Ya, jadi gini, memang kan anggaran yang tercantum di dalam RAPBD itu sangat besar dan berbagai macam. Jadi disinilah peran dari SKPD. Jadi SKPD itu harus melihat betul-betul setiap program-program yang akan dilaksanakan. Adakah di dalam rangka mewujudkan visi besar Gubernur ada di situ, maju masyarakatnya, sejahtera warganya. Jadi mesti di situ dilihatnya. Jadi menurut saya kita harus kembali kepada fungsi daripada SKPD dan seluruh aparatnya itu supaya kembali lagi menyisir anggaran-anggaran. Ya tentu kita apresiasi kepada DPRD yang melihat itu dengan rincian-rincian anggaran yang sudah ada. Mungkin selama ini tidak begitu teliti kita melihatnya. Tentu gubernur karena itu begitu banyak ribuan yang akan dikerjakan itu tidak mungkin satu persatu dia lihat. Nah, saya juga ingin menyarankan supaya teman-teman yang ada di TGUPP itu ikut juga mempelototi di situ, Pak. Jadi mesti ada internal mendayagunakan SKPD, kemudian TGUPP juga mendayagunakan di situ hingga betul-betul anggaran yang ada ini dalam rangka mencapai tujuan daripada visi misi gubernur itu. Dan tentu keinginannya adalah memajukan seluruh rakyat Jakarta. Sebagai politisi muda yang terbilang sangat kritis, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI ini pun tidak sekedar mengemukakan pendapat,
tapi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggaran tersebut. Pasalnya saat dimintai secara detail perhitungannya, Pemprov DKI menolak. Justru di website itu nggak blondongan, tapi udah detail. iBond itu detail, namanya penyediaan biaya operasional pendidikan sekolah dasar negeri, itu aja. Nggak aneh dong kalau kita dengar, oh penyediaan biaya operasional 82,8 miliar. Oh, mungkin ini biayain orang sekolah, atau pas kita klik detail, atau beli lem iBond isinya. Jadi pentingnya itu, pentingnya kita punya level data komponen itu, karena seringkali yang aneh-aneh itu ditemukan di level komponen. By common sense, dia tuh mengadakan 37.500 kali 12 bulan. Jadi 37.500 orang dikali 12 bulan. Harga satuan itu 184.000. Jadi itu 37.500, apalagi kalau di dinas pendidikan pasti itu murid kan. Sebanyak itu nggak mungkin pegawai, guru, itu pasti murid. Nah, kalau kita itu berarti kalau kita pakai akal sehat, berarti ada 2 kaleng lem iBond disuplai untuk murid setiap bulannya. Jadi pakai logika yang sederhana, kita tuh akhirnya nemu nih kayak gini gitu. Dan ini pentingnya transparansi. Jadi bukan hanya PSI yang menemukan hal-hal aneh ini, tapi semua orang masyarakat DKI Jakarta. Ya, saya kira ini polemik ini bagian dari demokrasi kita ya. Jadi kita harus menerima sebagai fakta bahwa ini ada perbincangan, dan kita tinggal lihat saja apakah betul yang disampaikan dan dipublikasikan di media itu, atau memang untuk mencari-cari dalam rangka karena tidak punya panggung, atau baru muncul di DPRD kemudian harus ada panggung untuk memunculkan kegiatan, memunculkan ini nama. Itu kita lihat di sana. Tetapi bagi saya, setiap koreksi yang dilakukan oleh siapapun, apalagi DPRD yang kan mereka punya fungsi kontrol, itu kita harus apresiasi gitu. Harus apresiasi. Kemudian rakyat itu sendiri bisa melihat apakah ini untuk kepentingan mereka atau kepentingan pencitraan saja. Jadi ini kita harus kritis juga melihat dari sana. Tapi sekali lagi, partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan untuk membawa satu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang betul-betul untuk kepentingan rakyat dan masyarakat Jakarta gitu.